Kegiatan praktik pembelajaran ini dilakukan melalui dua tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap asinkron dan yang kedua yaitu tahap sinkron. Pada tahap asinkron saya menggunakan Google Classroom dan di tahap sinkron kita akan menggunakan Google Meet. Pertama, siswa diarahkan menuju classroom. Nah, setelah itu di sini terdapat video pendahuluan yang isinya adalah menjelaskan apa saja yang akan dilakukan pada kegiatan hari ini, tahap-tahap apa saja yang perlu siswa lakukan di tahap asinkron dan sinkron. Setelah itu, siswa akan mengisi daftar hadir. Nah, di sini di link absensi menggunakan Google Formulir. Setelah mengisi absen, kemudian siswa diarahkan untuk membuka bahan ajar. Nah, kemudian mereka mengamati, menyimak apa saja yang disajikan dalam bahan ajar tersebut. Setelah itu, siswa berdiskusi melalui forum di Google Classroom. Nah, ini adalah hasil diskusi siswa. Nah, setelah siswa selesai berdiskusi, kemudian mereka kembali ke tugas kelas. Sebelum mengerjakan LKPD pertemuan 1, siswa diarahkan untuk mencoba applet GeoGebra yang sudah dijelaskan penggunaannya pada video pendahuluan tadi. Nah, applet GeoGebra-nya bisa digunakan melalui laptop ataupun handphone. Setelah itu, barulah mereka mengerjakan lembar kerja peserta didik pertemuan 1. Di sini lembar kerjanya dalam bentuk Google Form. Terdapat dua masalah di lembar kerja ini. Siswa mengerjakan secara berkelompok dan berdiskusi. Setelah itu, mereka menuliskan hasil kerja kelompoknya, lalu difoto dan diunggah. Nah, adapun diskusi yang mereka lakukan, ini bisa dilakukan di kelompok masing-masing. Misalnya ini di pertemuan 1, kelompok 1 berdiskusi mengenai pengerjaan LKPD. Nah, ini adalah hasil diskusinya. Begitupun dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan diskusi dan selesai mengerjakan LKPD serta mengupload hasilnya, barulah mereka diarahkan untuk menuju Google Meet. Nah, di sini ada Join Meet. Mereka tinggal klik linknya terhubung ke Google Meet. Kegiatan praktik pembelajaran dilanjutkan dengan kegiatan sinkron di Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Iya, ini kayaknya lemes-lemes ya. Nanti kalau Ibu bilang selamat pagi, kamu jawab pagi, pagi, pagi. Yes, gitu ya. Kita mulai ya. Ya, Bu. Oke, on mikrofonnya on semua ya. Ya, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat ya, terutama di masa pandemi saat ini. Kita harus menjaga kondisi tubuh kita. Olahraga ini tadi kita sudah melalui kegiatan secara asinkron ya di Google Classroom. Sebelum dimulai, kita sama-sama berdoa. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Imas. Semoga kita dimudahkan, diberikan kelancaran, dan kita bisa mengambil manfaat dari pembelajaran kita hari ini ya. Berikutnya, karena tadi sudah berdiskusi dan Ibu juga sudah menyampaikan bahan ajar, LKPD, materi, kemudian terkait applet GeoGebra di Classroom. Nah, di situ ada tujuan pembelajaran. Ada yang ingin menyampaikan apa tujuan pembelajaran hari ini? Tujuannya adalah
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menggambar Nah, tadi sudah mengumpulkan LKPD ya, sudah berdiskusi, kemudian sudah mengumpulkan LKPD. Ada yang ingin menyampaikan, mungkin ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Herna, Bu. Herna, ya silakan Herna. Nah, ini ya Herna ya hasil kerja kelompoknya. Yang lain tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ya, silakan, mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Nah, di Ya. sini untuk masalah yang pertama, jadi diperoleh 6.000 X plus 10.000 Y kurang dari sama dengan 100.000 rupiah. Ya. Dan dibagi oleh kita dengan 1.000. Dan diperoleh 6X plus 10Y kurang dari sama dengan 100. Setelah itu, langkah berikutnya yaitu menggambar daerah penyelesaian. Yang pertama kita menemukan titik potong sumbu Y. Nah, di sini kita misalkan X sama dengan 0. Nah, itu presentasi dari kelompok 1. Berikutnya, ada yang ingin mempresentasikan masalah yang kedua? Siap, Ibu. Masalah yang kedua? Kelompok 4. Siapa? Jamila. Oke, Jamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu masalah yang kedua. Di sini kita lihat banyaknya singa jantan, yaitu variabel X dan singa betina. Presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 4 tadi ya, oleh Herna dan Jamila, ini sudah cukup baik. Mungkin ada tanggapan dari teman yang lain terkait dengan hasil presentasi temannya barusan, silahkan. Oh, Adisti, Ya, silakan Adisti. Ya. Tapi untuk masalah satu itu kan pertidaksamaannya bisa, kenapa tidak diperkecil lagi? Itu kan masih bisa. Ada tanggapan yang lain dari kelompok yang lain mungkin? Saya, Silakan. Siapa nih? Eva, ya Eva silakan Pak. Misalnya pertidaksamaan itu tidak diperkecil, apakah nanti gambarnya tetap sama atau justru berubah? Terima kasih, Bu. Oh iya, ini pertanyaannya masih nyambung dengan pertanyaannya Adis tadi ya. Jadi kalau pertidaksamaannya ini diperkecil, lain dulu mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Adis dan Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menggunakan applet GeoGebra. Di sini saya coba aplikasikan menggunakan applet GeoGebra. Ya, applet GeoGebra, silakan. Yang lain perhatikan. Tadi Ana mendapat titiknya pada 0,10. Nah, di sini kita akan rubah ke titik A-nya. Enter. Dan sekarang kita ganti kendala yang ketiga, yaitu X lebih dari sama dengan 0. Enter. Dan yang terakhir yaitu kendala 4. Itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat luar biasa ya, sudah bisa menggunakan applet GeoGebra-nya walaupun menggunakan handphone ya. Untuk teman-teman yang lain, Ibu harapkan juga bisa menggunakan applet. Tepuk dulu ya, tepuk tangan dulu buat Rahmat. Tepuk tangan dulu.
Iya, oke. Itu bagus ya, Rohmat. Tadi dikonfirmasi oleh Rohmat sudah sangat jelas menggunakan media applet GeoGebra-nya. Ternyata terlihat walaupun diperkecil ataupun tidak, memang tidak mempengaruhi dari daerah penyelesaiannya. Kita coba lakukan refleksi ya. Kita coba lakukan refleksi. Nah, siapa mungkin yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait kegiatan pembelajaran kita hari ini? Silahkan. Saya Bu Feni. Feni, ya Feni silahkan. Ya, jadi kita itu Bu dengan applet GeoGebra tersebut kita dapat mengecek kembali hasil kerja kita. Ya. Jika belum sesuai, maka kita juga bisa cermati kembali apa yang belum kita Tadi di Classroom sampai dengan tatap maya kita di Google Meet ini. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Silahkan. Ainu Bu. Ainu, ya silahkan Ainu. Jadi tadi Ainu sudah mencatat beberapa kesimpulan, yaitu untuk menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan di daerah dua variabel yang pertama, kita harus memisalkan soal cerita dengan menggunakan variabel. Dan yang kedua, membuat model matematika. Yang ketiga, menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y atau menentukan dua buah titik yang memenuhi persamaan tersebut. Yang keempat, menggambar grafik dan menentukan titik uji. Dan yang kelima, jika terdiri dari banyak kendala atau pertidaksamaan, maka daerah penyelesaiannya adalah yang mendapat arsiran dari semua kendala tersebut. Cukup, Bu. Oke, baik. Itu kesimpulannya sudah lengkap ya. Tadi ada kalimat kita harus menentukan titik potong begitu ya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tetapi perlu diingat tadi yang sudah dilakukan oleh Herna, nah tidak selalu kita menggunakan titik potong yang terdapat di sumbu X dan sumbu Y. Jadi bisa menggunakan pemisalan yang lain kan kalau misalnya titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Nah, nanti kamu buka Classroom-nya, di situ ada latihan pertemuan 1. Ibu coba jelaskan. Nah, untuk pengerjaan soal evaluasi ada yang ditanyakan? Ya, sudah cukup ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian. Tadi terima kasih ya kepada siswa yang sudah berpartisipasi dengan baik begitu, menyampaikan argumen, pendapat, dan yang lainnya. Untuk berikutnya, Ibu tunggu dari yang lainnya. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.